Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatan, berasal dari Institut IAIN Bone, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelompok 4, semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan yang saya buat, yaitu tugas akhir mata kuliah kewirausahaan yang diberikan oleh salah satu dosen IAIN Bone yang bernama Ibu Sriwanti SPD NPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit laporan akhir saya yang telah saya buat dan untuk dipertanggungjawabkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi laporan saya yang dimulai dari pertama, apa itu kewirausahaan, tujuan melakukan kewirausahaan, pelaksanaan usaha, rincian produk, pembuatan produk, pemasaran produk, penjualan produk, hasil dan pembahasan, dan terakhir analisis SWOT. Nah, langsung saja saya akan jelaskan apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Nah, selanjutnya pelaksanaan usaha. Melaksanakan usaha di rumah sendiri, di tepatnya di Desa Borenge, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Mengapa saya melaksanakan di rumah sendiri? Karena kita lihat bahwa kondisi sekarang ini mengharuskan kita berada di rumah. Nah, sehingga saya mendapatkan tugas seperti menjual, berwirausaha sendiri, maka saya melaksanakan di rumah. Nah, selanjutnya rincian produk. Rincian produk yang saya jual di sini ada dua macam, yaitu ada dua macam kue, yaitu kue dadar gulung, dan kedua yaitu kue talam gula merah. Mengapa saya mengambil kue untuk dijual? Karena kita lihat bahwa ketika kita ingin berwirausaha, maka kita harus pintar-pintar mencari peluang atau peminatnya. Misalkan saya mengambil kue yang dijual karena saya melihat bahwa lingkungan dan sekitar saya kue yang banyak diminati orang-orang, apalagi di bulan puasa, sehingga saya tertarik menjual kue dadar gulung dan kue talam gula merah. Nah, telah kita ketahui kue yang banyak diminati masyarakat karena di mana kue termasuk kebutuhan primer. Karena kue penanganannya yang ringkas, bentuknya kecil, bisa juga sebagai pencuci mulut. Nah, dan kue termasuk mempunyai banyak macam rasa. Rasanya bermacam-macam, ada yang manis, gurih, asin, bahkan ada yang pedis. Sehingga saya mengambil peluang ini untuk menjual kue, karena bagi saya ini mudah untuk dijual. Selain mempunyai banyak peminat, dan saya mempunyai peluang untuk berwirausaha yang tinggi. Baik, selanjutnya pembuatan produk atau pembuatan kue. Yang pertama, pembuatan kue dadar gulung. Kue dadar gulung di sini bahannya yaitu terigu, pandan pasta, dan sedikit minyak, dan kelapa parut muda. Cara pembuatannya di sini ada dua, pembuatan isinya dan pembuatan kulitnya. Pembuatan isinya di sini yaitu memerlukan bahannya yaitu gula merah, kelapa parut muda. Pertama, kita ambil wajan, lalu masukkan gula sama air, lalu masukkan kelapa yang sudah diparut, lalu aduk sampai masak. Kedua, pembuatan kulitnya. Pembuatan kulitnya di sini campurkan terigu, pandan pasta, dan minyak dan air. Aduk sampai merata atau larut. Kemudian panaskan wajan, lalu oleskan sedikit minyak. Kemudian ambil centong sayur,
kemudian masukkan di dalam wajan, lalu putar-putar, tutup, tunggu sampai matang. Kemudian matang, angkat, lalu masukkan unti atau isinya, lalu kemudian gulung, lakukan sampai habis. Nah, selanjutnya pembuatan kue kedua, yaitu kue talam gula merah. Bahannya di sini yaitu terigu, gula merah, gula pasir, kemudian santan. Nah, cara pembuatannya di sini sangat mudah, yaitu masukkan terigu, masukkan gula, masukkan santan, aduk sampai larut atau merata. Kemudian panaskan wajan, lalu ambil wadah, lalu ambil centongan sayur, kemudian masukkan di dalam wadah, kemudian itu kukus sampai matang. Nah, selanjutnya itu pemasaran produk. Saya menggunakan di sini saya menggunakan aplikasi WA untuk memasarkan atau mempromosikan kue saya. Kemudian saya mempromosikan kue saya dari mulut ke mulut, dan selanjutnya saya langsung tawarkan kue saya ke tetangga saya. Nah, proses penjualannya di sini ada dua yang saya lakukan. Pertama, saya antarkan langsung ke rumahnya. Kedua, pembelinya bisa langsung ke rumah. Karena di dalam mempelajari kewirausahaan, kita sudah diberikan ilmu tentang berwirausaha, cara berwirausaha, cara menangkap peluang sampai proses pemasaran serta strategi pengelolaan usaha itu sangat bagus bagi pemula dalam berwirausaha. Kemudian hasil pembahasan dalam hasil berwirausaha. Berwirausaha itu sangat memberikan manfaat dan pengalaman secara pribadi kepada saya. Kenapa demikian? Karena merupakan pertama kalinya saya melakukan sesuatu wirausaha karena belajar mata kuliah kewirausahaan yang dibantu oleh dosen saya yang bernama Ibu Sriwanti SPD MPD. Saya berterima kasih kepada beliau karena sudah membimbing kami sehingga kami sudah berwirausaha. Kenapa saya mengatakan bermanfaat bagi saya? Karena saya itu berasal dari jurusan pendidikan agama Islam yang backgroundnya menjadi guru. Tapi selain saya ingin menjadi guru, saya ingin juga berwirausaha. Nah, yang terakhir yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT dari penjualan kue saya, yaitu pertama, memiliki berbagai macam kue dan banyak diminati oleh orang atau masyarakat. Itu kedua, yaitu penjualannya yang strategis. Ketiga, yaitu pengemasan kuenya rapi. Keempat, yaitu penjualan produknya, yaitu tutur bahasa kita dalam menjualnya, yaitu sopan dan rapi. Mungkin itu yang sempat saya jelaskan. Lebih baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.